7 kakak perempuanku cantik bab 503 melukis, atau mematahkan tangan. Alih-alih memenuhi taruhan dan berlutut dan bersujud kepada Lu Yun, pria berpotongan 1 inci itu menunjukkan ekspresi galak di wajahnya, jelas tidak berencana membiarkan Lu Yun pergi dari sini sambil berdiri. Mengikuti kata-katanya yang kejam, 7 atau 8 pria dengan fisik yang kuat keluar dari barisan pria dan wanita di belakangnya. Mereka semua memiliki ekspresi muram. Memotong kekayaan orang seperti membunuh orang tua mereka. Sekarang kekayaan mereka telah dipotong oleh Lu Yun, itu sama saja dengan dimusnahkan oleh Lu Yun. Bagaimana Anda bisa membiarkannya pergi begitu mudah? Meskipun orang-orang di sekitar tahu bahwa pemuda di depan mereka adalah idola mereka, Tuan Yunlu, mereka langsung ketakutan saat melihat tim kuat dari pria berkepala 2 itu. Namun, ada beberapa pengusaha kaya yang mengeluarkan pengawal, berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk mendekati Tuan Yunlu, jadi mereka mengirim pengawal mereka untuk melindungi Tuan Yunlu. Namun, begitu para pengawal bergerak, mereka menyadari bahwa semua lawannya adalah Lian Jiazi, dan mereka semua telah belajar banyak tentang Sanda Kungfu. Sebenarnya masuk akal untuk memikirkannya. Jika mereka tidak memiliki kerja keras, bagaimana mungkin mereka berani menipu secara terang-terangan? Termasuk pria bertubuh pendek, dia tidak tahu di mana dia belajar Muay Thai, dan dia merobohkan pengawal seorang pengusaha kaya dengan 3 pukulan, dan gerakannya sangat kejam. Berhenti. Pada saat ini, pria ceroboh yang berlutut di tanah itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, matanya merah, dan air matanya belum mengering. Tetapi begitu dia membuka mulutnya, pria berpotongan 1 inci itu menendang bahunya, mencibir dan berkata, tidak apa-apa berpura-pura mengenakan pakaian normal, tetapi kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Jika kamu tidak ingin mati, baiklah padaku. Diam. Pria ceroboh itu ditendang, merasa seolah-olah tulang belikatnya patah, dan langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa semuanya salah. Tim Chuntounan dulu bersikap sopan kepadanya karena mereka ingin menggunakan identitas palsunya untuk menghasilkan uang, tetapi sekarang mereka tidak sabar, jadi wajar saja mereka tidak lagi menganggapnya serius. Sekelompok pembohong munafik. Setelah berurusan dengan pengawal itu, pria berpotongan 1 inci itu berjalan menuju Lu Yun dengan cibiran di wajahnya, Tuan Yunlu. Sekarang apakah Anda ingin saya berlutut dan bersujud kepada Anda? Dia bercanda. Ekspresi Lu Yun tenang, dan bahkan ada senyuman di sudut mulutnya, dan dia berkata, ini taruhan, karena kamu kalah, kamu harus memenuhinya. Lu Yun berkata, jika aku takut mati, aku tidak akan mengusulkan untuk bertaruh denganmu. Haha, seperti yang diharapkan dari Guru Yunlu, dia memiliki kepribadian. Setelah mendengar jawaban Lu Yun, potongan inci pria itu tersenyum alih-alih marah, dan melanjutkan. Baiklah, saya tidak akan mempersulit Anda. Anda melukis sekarang, selama Anda menggambar 10 lukisan lagi untuk kami, saya akan mengampuni Anda. Hati orang-orang di sekitar tiba-tiba gemetar. 10 lukisan. Itu menambahkan hingga bernilai ratusan juta. Orang-orang ini siap makan sampai kenyang. Namun, untuk Guru Yunlu, jika dia bisa menggunakan 10 lukisan dan lolos dengan 1 lukisan, itu akan sangat hemat biaya. Bagaimanapun, dia hanya menghabiskan waktu dan energi. Tidak buruk. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lu Yun bertanya balik, bagaimana jika saya tidak setuju? Jika saya tidak setuju, untuk sementara, semua orang merasa rumit. Ekspresinya menjadi aneh lagi. Baru saja, tim pria berkepala dingin telah menunjukkan kesombongan mereka, dan bahkan pengawal yang disewa oleh pengusaha kaya dengan gaji tinggi telah dirobohkan oleh mereka. Beraninya Tuan Yunlu tidak setuju. Mungkinkah ada lubang di otaknya? Pria berkepala inci itu mencibir dan berkata, jika kamu tidak setuju, tidak apa-apa, tinggalkan saja tanganmu, aku akan membuatmu tidak bisa melukis seumur hidupmu. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Jika Tuan Yunlu kehilangan tangannya, yang akan hilang bukanlah nilai 10 lukisan,
tetapi rasa sakit yang tidak dapat diperbaiki dari seluruh lingkaran kaligrafi dan lukisan, yang merupakan kerugian besar. Maka lukisan-lukisan terdahulu itu hampir sama dengan karya-karya Anumerta Guru Yunlu. Ketika pengusaha kaya di sekitar mendengar ini, mereka menjadi cemas dan dengan cepat membujuk mereka. Tuan, tangan Anda adalah harta yang tak ternilai. Anda harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Yah, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah bagi Anda, karena mereka menginginkannya, lalu berikan kepada mereka. Kita semua tahu bahwa Anda sombong, Tuan, tapi sungguh, jangan sombong. Semua orang mulai membujuk. Pria berpotongan 1 inci itu juga secara bertahap menunjukkan senyum puas. Memutuskan tangan Anda dan menggambar 10 lukisan, selama Anda punya otak, Anda harus tahu cara memilih. Agaknya Lu Yun adalah seorang pria dengan otak. Tapi kenyataannya, Lu Yun benar-benar tidak punya otak. Setidaknya di mata orang lain, dia tidak punya otak, karena dia malah menggelengkan kepalanya. Melukis, jangan berikan, tangan, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambilnya, kata Lu Yun dengan ringan. Tertawa. Mata pria berpotongan 1 inci itu terpaku, seolah-olah 2 lampu dingin yang nyata tiba-tiba menyala. Bersulang, jangan minum anggur berkualitas, tidak ada gunanya memberimu kesempatan, saudara, beri aku pelayanan yang baik untuk Tuan Yunlu ini. Pria berpotongan 1 inci itu memberi perintah, dan 7 atau 8 pria berotot di belakangnya segera mendekat dengan langkah besar, daging di wajahnya bergetar hebat dan matanya penuh dengan cahaya yang ganas. Berani menggertak Lu Yun kecilku, apakah kamu sudah bertanya pada ibuku? Pada saat ini, dengusan dingin yang jelas dan jelas terdengar tiba-tiba, dan tubuh panas Liu Yaner diblokir di depan Lu Yun di detik berikutnya. Lu Yun, aku akan menderita dimarahi, dan kamu akan berpura-pura diintimidasi. Tidak, kamu sudah memilikinya, jadi kamu tidak perlu berpura-pura. Kemunculan Liu Yaner langsung membuat 7 atau 8 pria berotot itu tertegun sejenak, dan langsung menunjukkan ekspresi aneh. Pria berpotongan 1 inci itu memandang dengan rakus pada sosok Liu Yaner yang panas dan mempesona, menyeringai gigi putihnya yang besar dan berkata, "Hehe, aku hampir lupa bahwa kamu adalah wanita cantik, jangan khawatir, tunggu sampai Tuan Yunlu terpecahkan, kami saudara, akan membuatmu ingin mati. Pergi dan mati bersama embahmu." Emosi Liu Yaner begitu panas, ditambah suasana hati yang sudah tertekan, kata-kata pria yang dipotong itu langsung saja membakarnya. Gambar yang indah muncul. Sepasang kaki putih bulat dan ramping. Sepatu yang dia kenakan langsung bersentuhan dengan sisi wajah pria berpotongan crop.